FM Radio Kardopa berani tampil beda. Halo pendengar Kardopa, kita bersama di spesial talk show Dinas PPKB Binjai bersama saya Retno Yunita. Dan harapannya adalah semua pendengar Kardopa yang saat ini sedang mendengarkan kami juga warga Binjai dalam keadaan sehat selalu. Oke, pemerintah Kota Binjai, pendengar Kardopa ini sudah melakukan serentak pencegah stunting menuju Indonesia hebat bebas stunting. Dan memang stunting ini akan menjadi permasalahan utama ya buat generasi selanjutnya, sehingga pemerintah Kota Binjai saat ini terus memberikan edukasi buat masyarakat agar tercegah dari stunting. Buat para keluarga yang ingin memiliki anak juga pastinya harus dijaga asupan tumbuh kembang anak agar jauh dan terhindar dari stunting. Untuk itu di special talk show kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Dr. Harimin Tarigan SSIT, SIP, MMMH selaku PLT Kadis PPKB Kota Binjai. Halo, apa kabar Pak Kadis? Baik Bu, kabarnya kabar baik, sehat. Oke, luar biasa ya. Siap, ya. Ini kali kedua kita ketemu ya Pak ya? Baik, iya Bu. Oke, Iya, kan tampak gitu. tetap fit gitu ya Pak ya? Iya Bu, Harus. iya Bu, untuk turut serta dalam percepatan penurunan kasus stunting di Kota Binjai. Oke, jadi Pak Ya. Kadis juga harus sehat lah, Iya Bu, stamina harus fit gitu ya Pak? betul ya, siap. Oke, dan Pak Kadis kali ini juga bersama dengan Bapak Theo Adrianus MDIP SHMH. Beliau adalah Kepala Lapas kelas 2A Kota Binjai. Halo, apa kabar Pak Theo? Halo warga Binjai, salam sehat. Oke, luar biasa nih. Saya baru kali pertama ketemu Bapak nih. Onde Mande. Tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat Mbak Junita. Oke, tapi kalau suara kayak penyiar radio nih kayaknya dengernya. Ayo, saya nggak mau ngambil profesi Mbak Junita. Oke, baik pendengar Kardopa ya, dan program ini merupakan kerjasama juga dengan Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Binjai dan Radio Kardopa 99,4 FM. Saya mungkin di awal ini ke Pak Lapas dulu nih, Kepala Lapas ya, Pak Siap. Theo. Ini boleh cerita di awal kita nih, udah berapa lama sih Bapak ada di Lapas kelas 2A Kota Binjai, dan mungkin bisa cerita sedikit juga nih Pak, pengalaman Bapak sebagai Kepala Lapas. Baik, terima kasih Mbak Junita. Retno boleh? Iya. Namanya Retno saja dipanggil. Oh Mbak Retno, siap. Terima kasih Mbak Retno atas waktu dan kesempatannya. Jadi mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Theo Adrianus selaku Kalapas kelas 2 Binjai, dan saya mohon izin sudah bertugas di Lapas Binjai ini kurang lebih sekitar 1 tahun 7 bulan. Jadi saya mengawali tugas di Binjai ini sekitar akhir bulan November 2022 sampai saat ini. Dan kenapa kami concern di kegiatan stunting atau pengentasan stunting di Kota Binjai ini, dikarenakan satu, artinya stunting ini adalah masalah nasional, dan ini menjadi sebuah program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bagaimana seluruh stakeholder terkait ini bisa bersatu padu untuk bersama-sama menangani stunting di wilayahnya masing-masing. Dan masalah stunting ini juga bukan juga menjadi artinya persoalan BKKBN ataupun OPD terkait di setiap kabupaten kota, khususnya di Kota Binjai ini. Nah, jadi yang namanya kita sebagai sama-sama aparatur negara, ya, jadi dengan pertimbangan itu, karena memang kami anggap bahwa stunting ini menjadi sebuah masalah nasional yang memang butuh kolaborasi dan kerjasama yang baik, peran serta dari seluruh pihak atau stakeholder, kami coba ikut terlibat dan melaksanakan atau mendukung pengentasan stunting. Kami coba mengawali itu di tahun 2022, itu kami awali di Kecamatan Binjai Barat, karena pada saat itu kalau tidak salah Binjai Barat ini adalah satu kecamatan di Binjai yang memang balita stuntingnya cukup tinggi. Kalau tidak salah saya sekitar 19 orang saat itu. Dan setelahnya kami coba lagi, artinya di 2023-nya kami coba undang lagi balita stunting berserta orang tuanya ke lapas. Pada saat itu ada kepala BKKBN,
dari Pemko Binjai dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota dan stakeholder terkait, para kadis ya dari seluruh OPD terkait ya. Kita melaksanakan bakso stunting, pengentasan stunting di Lapas Binjai. Kita undang seluruh ibu dan balitanya ke lapas. Kita berikan bantuan paket sembako, vitamin ya. Di antaranya itu ada beras Portika, ada telur bebek yang mengandung omega, ada kacang hijau, termasuk juga suplemen lainnya, dan ini kita salurkan. Dan dari situ juga kita coba ini lagi, evaluasi lagi setelah yang kegiatan-kegiatan kita ini. Kalau selama ini kita kumpulkan mereka di lapas, kita coba rubah konsep lagi nih. Gimana kita kalau kita yang datangin mereka ke kediamannya masing-masing. Kami awali pada saat itu di Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Selatan. Dan hasilnya memang meriah ya. Artinya lelahnya dapat, tapi puasnya luar biasa karena kita bisa langsung melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Kalau kita undang ke lapas kan mereka ini datang kan cantik-cantik ya ibu-ibunya. Akan berbeda ketika kita undang dengan kita langsung datangin ke kediamannya masing-masing. Karena real. Di rumah kita bisa melihat bagaimana kondisi kediaman atau rumahnya. Ternyata rumah yang mungkin di bawah standar atau sangat minim ya fasilitas. Mungkin juga MCK-nya juga terbatas, kan begitu. Apalagi mungkin sebagian ngontrak. Ini terlihat di lapangan. Berbeda dengan kita undang mereka, kita kumpulkan di satu tempat. Jadi value-nya kami dapat di situ. Ternyata layak mereka ini dibantu. Wajar balita ini stunting karena memang orang tuanya kerja serabutan. Ada lagi yang ibunya jadi TKW di Malaysia atau ayahnya juga tukang beca. Yang paling miris saya satu di daerah Binjai Kota itu. Dia tinggal di dekat sekolah SD negeri. Itu mau masuk ke rumahnya aja kita jalan cukup jauh itu dari tempat kita parkirkan sepeda motor itu. Mungkin jalan kita mungkin sekitar 200-300 meter ada juga ke dalam. Melewati lorong sempit karena cuma kereta yang bisa lewat itu pun pas-pasan. Sangat sempit dan kita lihat di situ di semua tempat ya, rumah yang sangat-sangat apa ya minim itu tadi dengan kondisi yang Artinya minim dari ya, segi lingkungan juga kurang sehat tidak gitu sehat. ya, Pak, ya? Artinya di situ di dapurnya, di situ tempat tidurnya, di situ ruang makannya. Itu kami lihat di dekat SD negeri itu, Pak. Di Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Itu kami lihat balita stunting tadi dengan ibu dan ayahnya, termasuk juga ada abangnya mungkin usianya udah sekitar 12 tahun tapi dalam kondisi ada kurang sehat lah, ada kekurangan. Miris kami melihatnya. Dan akhirnya bukan cuma bantuan sembako tadi aja yang kita berikan, tapi juga ada bantuan materi yang lain untuk sedikit meringankan. Jadi kami melakukan itu didorong dari hati karena memang ya selain program pemerintah kita juga melihat kondisi itu tadi ini nggak akan mungkin BKKBN ataupun Dinas KB yang hanya menyelesaikan, dibutuhkan peran serta masyarakat. Dan mudah-mudahan ya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 kita bisa menekan ya Pak Kadis ya Siap. angka stunting di Kota Binjai ini. Demikian. Amin. Baik. Nah, Pak Kadis ini memang menarik ya dari penjelasannya Pak Kalapas bahwa memang ada kolaborasi multi pemangku kepentingan atau juga kemitraan dalam upaya percepatan dan juga penurunan stunting dan menjadi ini kegiatan yang luar biasa yang sudah dilakukan di Kota Binjai. Nah, kalau kita flashback nih Pak ke talk show sebelumnya di mana juga ada persiapan intervensi serentak pencegahan penurunan stunting. Bagaimana hasilnya Pak sejauh ini dan apakah stunting kita khususnya di Binjai itu meningkat atau justru sebaliknya menurun? Ya, baik Bu. Terima kasih atas perhatian Ibu. Terima kasih Pak Kalapas. Siap. Terima kasih para pendengar Kardopra semuanya bahwa kita bertemu kembali pada saat ini dalam rangkaian kegiatan untuk percepatan penurunan stunting di Kota Binjai. Ya. Merefresh kembali atau menyegarkan kembali ingatan kita sebelumnya bahwa dalam mengukur ataupun menghitung persentase
kasus stunting pada suatu daerah kabupaten kota, uh, sebelumnya digunakan ada namanya metode survei kesehatan Indonesia atau SKI. SKI ini ditetapkan ataupun dilakukan pengukuran berdasarkan sampel. Artinya, tidak seluruh sasaran balita stunting itu untuk diintervensi, hanya diambil sampel. Dalam metodologi penelitian, pengambilan sampel itu biasanya memang terdapat error. Error ini ada kadang 2,5%. Walaupun dia minim, tapi kan artinya ada beberapa yang memang tidak mewakili dalam presentasi kasus stunting. Berangkat dari itu, pemerintah melalui eh, Kementerian Koordinator eh, PMK bahwa dilakukanlah intervensi serentak. Intervensi serentak ini artinya dapat kita lihat dilakukan melalui penimbangan dan pengukuran terhadap seluruh sasaran balita stunting. Diukur tinggi badan, berat badan menggunakan alat antropometri. Antropometri ini alat yang dipergunakan untuk menimbang dan mengukur. Artinya menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan itu nanti menggunakan alat yang terkalibrasi sehingga diharapkan hasil pengukuran dan penimbangan ini hasilnya adalah valid dan akurat. Ya. Jadi data tadi yang karena seluruh sasaran ini di Kota Binjai ini ada sasaran sebesar 13.279 balita. Oh. Dan berdasarkan pada saat hari terakhir kegiatan tersebut, pada saat penutupannya bahwa di Kota Binjai sasaran yang 13.279 balita stunting tadi 100% telah dilakukan intervensi. Itulah kegiatan intervensi serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia, kabupaten kota seluruh Indonesia. Lalu hasil intervensi serentak tadi, pengukuran dan penimbangan tadi, ini kan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan verifikasi terhadap hasil intervensi serentak tersebut. Iya. Ini perlu kami sampaikan prosedurnya, Bu, mulai dari intervensi, pelaporan, verifikasi, dan hasil verifikasi ini nanti kan disampaikan kembali oleh Kementerian Kesehatan ke gubernur di seluruh Indonesia. Dan tindak lanjutnya nanti gubernur akan memanggil seluruh wali kota khususnya Sumatera Utara untuk menyampaikan hasil intervensi serentak tadi. Disinilah nanti bisa kita peroleh data yang valid dan akurat bahwa berapa sebenarnya data angka kasus stunting di setiap kabupaten kota dan berapa persentasenya. Kan gitu. Iya. Dan berdasarkan hal tersebut, tentunya pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas OPD yang telah terlibat dalam kegiatan intervensi serentak ini, khususnya di Posyandu, baik petugas dinas kesehatan maupun petugas dari dinas PPKB Kota Binjai. Jadi dari hasil intervensi serentak tadi, jika kita kaitkan dengan pertanyaan Ibu, apakah hasilnya terjadi penurunan atau peningkatan kasus di Kota Binjai? Jadi karena datanya secara resmi belum dirilis dari Kementerian Kesehatan, Bu. Namun kalau berpatokan kepada kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan dalam percepatan penurunan kasus stunting ini, kami yakin sebenarnya Kota Binjai menurun, Bu. Nah, tanpa mendahului artinya rilis atau pemberitaan resmi nanti daripada Kementerian Kesehatan. Itu dulu yang bisa kami sampaikan, Bu, tentang intervensi serentak yang telah kita lakukan pada bulan Juni bulan lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi kalau dari penjelasan Pak Kadis nih kayaknya kita optimis nih ya. Ada penurunan begitu ya, Pak? Iya, Bu. Iya, karena ini kan datanya kan seluruh balita sasaran itu, Bu, balita yang kita anggap berisiko stunting ini kan kita sudah semuanya, Bu, by name, by address istilahnya kan. Benar. Kita dapat nama, kita dapat alamatnya di mana. Dengan demikian nanti tentu berbeda dengan hasil jika hanya mengukur dari sampel, gitu, Bu. Jadi ya kita optimis, Bu, apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tadi didukung oleh mitra seperti Lapas Kelas 2A Binjai, kita optimis ada penurunan, Bu. Oke, luar biasa. Nah,
Pak Kadis, apa yang paling dikhawatirkan Pak dalam hal pengembangan kualitas SDM ke depannya jika saja kasus stunting ini nggak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah? Ada nggak kira-kira kebijakan pemerintah Kota Binjai yang sudah dilakukan dalam mendukung intervensi pencegahan penurunan stunting di Kota Binjai? Baik Bu, ini cukup menarik ini karena begini dia Bu. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa stunting ini kan salah satu penyebab utama itu adalah gizi buruk ya. Ya, Gizi buruk ini tentu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak ya. anak Mm-mm. eh, anak-anak Indonesia dan bagaimana ke depannya ketahanan anak kita, baik dia ketahanan terhadap eh, kondisi kesehatannya dan juga memang ketahanan dalam arti bisa mengikuti proses pendidikannya. Pemerintah Kota Binjai, Bapak Wali Kota Binjai, Bapak Dr. Andus Haji Amir Hamzah YAP, dengan Bapak Wali Kota, Mhm. Bapak Haji Rizky Yunanda Sitepu, mm, bahwa visi misi beliau berdua adalah Binjai yang maju, berbudaya dan religius. Dalam hal tersebut, ada beberapa poin yang dalam misi tersebut adalah peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia. Berbicara tentang bayi sehat, berarti berbicara kita tentang bagaimana anak-anak Indonesia ke depannya, Mhm. karena mereka adalah sebagai generasi penerus Bu. Apabila mereka memiliki eh, tubuh yang sehat, kuat, dan otak yang cerdas, ini tentu kan akan mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia, dan juga khususnya di Kota Bindi sesuai dengan visi dan misi Pak Wali Kota dan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Binjai. Apabila tidak dipersiapkan dari sekarang ataupun tidak ditangani dari sekarang tentang eh, sumber daya manusia sejak mereka katakanlah dalam kandungan ibu gitu mereka dilahirkan sampai mereka nanti memasuki masa pendidikannya, nanti yang kita khawatirkan adalah tidak tersedianya generasi muda Indonesia yang memang itu dapat ikut berperan serta dalam pembangunan Indonesia khususnya untuk pembangunan kota Hmm. Binjai Bu. Itu Bu. Generasi emas yang kita sebut Iya itu ya siap, Pak iya Bu, ya. iya, iya. Oke, jadi memang itu yang menjadi kekhawatiran ya. Siap, ya. Tapi dengan intervensi yang sudah dilakukan, mudah-mudahan itu bisa terminimalisir begitu Itu ya, yang kita harapkan Bu. Pak Siap, Kadis ya. siap, Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi, pendengar Kardopa, dan saya juga sebenarnya pengen sih penasaran nih Pak Kadis dengan Pak Kalapas kita, apa yang memotivasi beliau untuk bisa sebenarnya terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting? Karena kalau dilihat dari kesehariannya pasti akan sangat sibuk dengan banyaknya urusan pembinaan napikah di lapas, gitu ya Pak Kalapas ya? Atau juga kesehariannya kan Anda juga pasti ya sangat sibuk lah. Seperti hari ini kayaknya padat sekali jadwalnya. Begitu Pak Teo? Onde, Onde mandi. Tapi nanti ditahan dulu jawabannya Pak Teo. Kita akan siap. break dan pendengar Kardopa tetap bersama kami di Special Talk Show bersama dengan Dinas PPKB Binjai. ya. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda dan www.kardopafm.co.id. Kita lanjutkan kembali spesial talk show. Untuk kesempatan kali ini bersih saya Retno Yunita dan juga dua narasumber kita. Untuk kesempatan kali ini ada Bapak Dr. Harimin Tarigan SSIT SIP MMMH. Beliau adalah PLT Kadis PPKB Kota Binjai dan juga ada Bapak Theo Andrianus AMD IP SHMH Kepala Lapas kelas 2A Kota Medan. Kota Binjai maksud saya. Dan perbincangan kita masih soal bangun kemitraan menuju Binjai Zero Stunting. Saya masih penasaran tadi Pak Kalapas soal bagaimana sebenarnya apa yang memotivasi Bapak sehingga ingin ikut terlibat dalam penurunan atau dalam upaya penceripatan penurunan stunting. Mengingat Bapak kan sangat sibuk sekali, jadwalnya padat gitu ya. Kok masih sempat-sempatnya sih Pak ngurusin stunting? Ya, Gimana? baik Mbak Retno, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena kita memang peduli. Peduli dalam artian ingin ikut berperan serta. Nah, kita mengawalinya kan di lapas itu juga kan, kalau kita cerita kan banyak orang susah juga ya.
bahwa di dalam juga dengan sekarang kondisi kapasitas 750. Hari ini isi kita itu diisi 1.375 orang. Sudah overload kalau gitu. 36 orang diantaranya ini juga wanita. Yang notabene adalah ibu dari arti anak-anak mereka lah. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, jadi kenapa kita peduli terhadap stunting ini? Kita melihat warga binaan tadi yang suaminya di dalam. Itu kadang-kadang kan ditamuin sama keluarganya. Kita lihat itu anaknya kadang juga, ya artinya kita bisa lihatlah bahwa dengan kondisi suaminya sebagai orang pesakitan yang sedang menjalani masa pidana di lapas, yang tadinya fungsinya sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, suami yang mencari nafkah untuk Keluarganya. memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya fungsi ini putus, tidak bisa dilaksanakan karena kemerdekaan yang bersangkutan dirampas oleh negara sebagai konsekuensi pertanggungjawaban pidana. Jadi kan otomatis ya keluarga tadi, apalagi dia tadi masuk ke dalam meninggalkan istri yang sedang hamil atau anak bayi yang masih dalam kondisi balita, ini juga kan pasti akan berpotensi untuk mengalami gizi buruk. Nah, dari situ kita berangkatnya. Jadi ada sentuhan hati nurani Anda melihat kondisi yang seperti bukan itu? saya saja, saya dan teman-teman di lapas. Bapak dan teman-teman di lapas. Iya. Nah, berangkat dari kondisi itu akhirnya kita coba kan koordinasi lah dengan pemerintah daerah setempat untuk melihat atau mengetahui lebih jauh realnya di lapangan stunting di Kota Binjai ini berapa orang sih? Kan kira-kira. Jadi kita berkolaborasi, berelaborasi dan akhirnya dalam secara periodik kegiatan-kegiatan baksos pengentasan stunting ini kami laksanakan dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Dinas PPKB dan stakeholder terkait. Demikian, Pak. Termasuk mungkin bisa jadi Bapak asuh juga ya, Pak Theo ya? Iya. Ada niat, Pak? Siap. Siap, oke. Iya. Kita garis bawahi, Pak, siap jadi Bapak asuh. Wah, kabar baik ini. Oke, baik. Jadi memang karena kondisi yang melihat, tapi kalau di lapas, Pak, ada yang tahanan itu napi yang saat ini dalam proses masih mengandung atau ada yang hamil tidak, Pak? Ada satu Nah, orang. itu gimana, Pak, untuk menjaga agar nanti bayinya jangan lahir kondisinya kurang gizi atau stunting, Pak? Iya, jadi memang di dalam kondisi lapas yang dengan segala keterbatasannya itu juga tidak mudah yang namanya mengurus orang, apalagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Di lapas kita memiliki yang namanya klinik. Ada nakes kita atau tenaga medis kita yang terdiri dari 2 dokter, 3 perawat. Ini tiap harinya juga mengecek kondisi kesehatan dan perkembangan balitanya, termasuk juga makannya. Juga kita berikan makanan tambahan. Di periode tertentu juga kita bawa ke rumah sakit. Ini kebetulan rumah sakitnya mungkin di sebelah kita ya, Pak. Untuk di USG oleh dokter kandungan untuk mengecek kondisi kandungannya, dan sampai hari ini mudah-mudahan semua masih berjalan lancar atau dalam keadaan baik. Mudah-mudahan sesuai dengan saran dokter di bulan Agustus nanti yang bersangkutan ini akan bersalin seperti itu. Jadi bulan depan ya, Pak? Bulan depan. Ada tidak perhatian khusus ini terhadap ibu-ibu hamil yang ada di lapas, Pak? Selain tadi memberikan datang ada tim kesehatan, kemudian diperiksakan dari segi asupan makanannya, Pak, karena itu kan juga menjadi komponen terpenting untuk bayinya. Makanannya juga kita lebihkan, walaupun kadang-kadang ibu hamil ini malas makan ya. Gitu ya. Ya mungkin apalagi dalam kondisi di ruangan yang ramai-ramai. Jadi tetap kita berikan perhatian lebih lah, dan termasuk juga untuk kebutuhannya bersalin nanti dalam artian perlengkapan ibu, bayi. Itu sudah disediakan? Sudah disediakan, sudah lengkap semua untuk bayinya, mungkin artinya apa? Popok, bedong, bedak, telon, sampo, semua udah kita siapkan.
Udah ada paket untuk bayinya dan juga untuk ibunya. Ini luar biasa Kalapasnya kalau Dan ini iya, juga Pak bukan dari Latif anggaran ya? negara, tapi Bukan. dari bantuan teman-teman Wah, yang baik dari luar itu juga. dia. Luar biasa nih Kalapas kita. Bolehlah kita beri aplaus, Pak, Oh iya, buat iya, Kalapas 2A Kota Binjai ini ya kan, yang luar biasa sekali Amin. perhatiannya. Jadi upaya yang sudah dilakukan dari Pak Kalapas sendiri untuk internal di lapas itu upaya untuk pencegahan penurunan angka stunting itu sudah dilakukan. Nah, Pak Kadis, dari sekian banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk percepatan penurunan stunting ini, program mana Pak yang menurut Pak Kadis ini paling penting dan harus terus dilaksanakan, terutama di tahun 2024 untuk mewujudkan generasi emas Indonesia? oke Bu, baik pertanyaannya Bu. Jadi eh, saya ingin menyampaikan eh, pernyataan daripada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Mhm, Beliau menyatakan bahwa percepatan penurunan stunting ini adalah kerjasama dan gotong royong. Sebagaimana nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk bergotong royong. Artinya bahwa program untuk percepatan penurunan stunting ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, ataupun tidak hanya kalau di Kota Binjai, tidak hanya dilakukan oleh Dinas PPKB dan Dinas Kesehatan, ataupun semua yang terlibat dalam TPPS Kota Binjai, namun juga bekerja sama dengan mitra yang di luar daripada Pemko Binjai, antara lain TNI melalui Babinsa, lalu Polri melalui Babinka Tipmas, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit negeri, mhm, dan juga yang saat ini bersama kita Pak Kalapas kelas 2A Binjai beserta jajaran beliau. mhm, Jadi untuk pemerintah Kota Binjai bahwa banyak program yang telah kita laksanakan Bu dalam percepatan penurunan kasus stunting ini. Bahwa memang semuanya semata-mata diarahkan untuk menciptakan ataupun eh, tersedianya generasi emas yang kita rencanakan akan terpenuhi pada tahun 2045 ketika iya, Indonesia 100 tahun merdeka. mhm, Bahwa program-program yang telah dilakukan di Kota Binjai, kami dari sekian banyak program, ada dua yang kami anggap penting, yaitu berdasarkan audit kasus stunting. Secara berturut-turut pada tahun-tahun sebelumnya, 2023, 2022, 2024 juga telah dilakukan audit kasus stunting untuk melihat lebih spesifik kasus-kasus stunting di kecamatan-kecamatan di Kota Binjai. mhm, Setelah itu, selanjutnya program itu juga adalah intervensi tadi Bu, yang menyeluruh di seluruh Indonesia dan juga dilakukan di Kota Binjai. Eh, dari hasil audit kasus stunting dan juga intervensi serentak tadi Bu, kita lakukan langkah-langkah strategi-strategi mhm, yang terangkum dalam program percepatan penurunan kasus stunting antara lain adalah satu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kalapas, bahwa ada pemberian eh, katakanlah bahan makanan bergizi Bu. oke, Dari Pak Kalapas sendiri tadi menyampaikan bahwa selain beras, ada telur, telur mhm, ayam, telur bebek, telur eh, burung puyuh ya Pak Ya, Kalapas ya. siap. oke, Disampaikan juga ada juga kacang hijau ya Pak Kalapas Kacang ya. hijau, Pak. Dan juga eh, disampaikan juga artinya eh, uang untuk membeli gula merah. Iya. Jadi itulah. untuk masak bubur gitu Iya, maksudnya ya iya Pak Bu, ya? bukan Oke, cuma bubur kacang hijaunya aja Bu. Jadi ada juga untuk membeli gulanya kan gitu oke, ya Bu. Jadi mhm, eh, di samping itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui puskesmas-puskesmas di Kota Binjai ada program pemberian makanan tambahan. ya, Pemberian makanan tambahan ini disalurkan puskesmas untuk menambah eh,
ataupun mencukupi Asupan gizi asupan ya. gizi anak-anak stunting tadi, Bu. Dan juga ada juga yang namanya itu eh, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri daripada petugas kesehatan, ada di dalamnya bidan, ada Mhm. dari PKK, Bu, Oke. ada juga dari kader keluarga berencana. Mereka ini bertugas untuk mendampingi dan juga membina keluarga-keluarga yang ada anak kasus stunting juga keluarga berisiko stunting, Bu. Stunting. Jadi eh, dapat kami katakan bahwa banyak program yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Binjai dan program tadi menurut kami, Bu, eh, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting dalam eh, percepatan penurunan kasus stunting, baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai sendiri maupun yang bekerja sama dengan mitra-mitra pemerintah Kota Binjai, Bu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mhm. Terima kasih. Oke, jadi memang kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, mungkin pemberian makanan bergizi, Iya, kemudian juga tadi pemberian makanan tambahan oleh iya. puskesmas. Ke depan, Pak, apa langkah strategisnya? Langkah strategisnya begini, Bu. Tadi kan sebagaimana kita sampaikan dari awal kan pada bulan Juni yang lalu ada intervensi serentak untuk pengukuran dan penimbangan balita sasaran untuk balita stunting di seluruh kota Binjai Mhm. yang ada tadi 13.279. Iya. Jadi dari hasil intervensi serentak ini kan, Bu, nanti baru kita dapat eh, berapa sih sebenarnya jumlah kasus stunting di kota Binjai kan gitu, Bu. Jadi sebelumnya juga pemerintah Kota Binjai ini telah melakukan beberapa langkah-langkah kan gitu ya, Bu, ya. Yang pertama, sebagaimana dalam instruksi Presiden bahwa di seluruh Indonesia kan dibentuk tim percepatan penurunan stunting, Bu. Iya. Di Kota Binjai juga dibentuk Mhm. TPPS tingkat kota, kecamatan dan juga di kelurahan. Setelah itu langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Kota Binjai itu kan itu tadi, Bu, yang kita sampaikan sebelumnya ada tim pendamping keluarga yang lazim ataupun lebih populer disebut dengan TPK. TPK. Lalu kemitraan, Bu. Jadi Mhm. kedepannya juga kemitraan dengan TNI, Polri, rumah sakit, lapas, BPJS, Basnas ini kami tentu harapkan tetap terjalin dengan baik, Bu, sama-sama berkolaborasi, Mhm. eh, sama-sama bekerja sama, bergotong royong dalam percepatan penurunan stunting ini, Bu. Dan selanjutnya juga, kami juga telah melakukan rembuk stunting, Bu, baik di tingkat kota, baik di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk juga mini lokakarya di tingkat kecamatan, Bu. Mhm. Mhm. Nah, jadi ini semua semata-mata tujuannya itu satu, Bu, agar semua pihak dapat menyampaikan dan berperan serta eh, menyampaikan sumbangsihnya, berperan serta menyampaikan bantuannya dalam percepatan penurunan stunting di kota Binjai, Bu. Binjai. Ya, dan Mhm. juga selanjutnya nanti mungkin pemberian makanan tambahan ini kan yang mendapat alokasi dan alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan tentu serapannya akan lebih ditingkatkan, Bu. Dan memang ini puskesmas-puskesmas nanti melalui posyandu Mhm. tentu akan lebih meningkatkan lagi serapannya sehingga tersedia makanan tambahan yang bergizi untuk mm, Betul. balita stunting, Bu. Selanjutnya langkah-langkah yang ke depannya, Bu. Ini untuk tanggal 17 Juli 2024 hari Rabu lusa, Oke. pemerintah Kota Binjai akan melaunching UKC. UKC ini adalah JKN BPJS untuk Mhm. seluruh masyarakat, di mana salah satunya adalah untuk keluarga berisiko stunting dan anak stunting yang memang selama ini belum terjangkau ataupun belum ikut serta dalam BPJS Kesehatan, pemerintah Kota Binjai akan memfasilitasi tersebut, Bu. Oke, jadi Ya. pengobatan gratis gitu ya, Iya, Bu, Pak betul, Kadis ya? betul, iya, Mhm. iya, iya, Bu. Dan selain daripada itu, tentunya nanti ada dapur sehat, ya Mhm. kan, Bu, menyediakan makanan bergizi tadi,
Dan satu lagi Bu, sebenarnya ini adalah program unggulan kami juga, Apa itu Pak Kota Kadis? Binjai melalui Dinas PPKP, yaitu Mhm. pembinaan calon pengantin Bu. Oh, Pembinaan calon pengantin inilah kami himbau seluruh kepada pendengar Kardopa, kami juga mengajak seluruh masyarakat Kota Binjai agar para orang tua eh, yang anaknya akan menikah agama apapun, mhm. agar eh, ikutlah dalam program pembinaan calon pengantin di Dinas PPKB Kota Binjai. Ini gratis Bu, dan Oke. juga Nggak ada biaya ya Pak nggak ya? ada Bu, dikasih makan siang juga ya Bu ya. Jadi, Waduh, asik. jadi difasilitasi betul-betul Bu. Dengan harapan ini kan Mhm. salah satu eh, upaya kita Bu, program kita untuk eh, sedikit terciptanya keluarga yang sejahtera, sehat, dan ini nanti tidak berisiko stunting karena mereka telah diberikan pembekalan untuk bagaimana membina keluarga yang sehat, Bu. Sehat. Itulah beberapa program-program yang telah kami lakukan dan yang direncanakan sebagai program strategis Pemko Binjai dalam percepatan penurunan kasus stunting, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis dan juga pendengar Kardopa. Kita akan masih ngobrol lagi terkait dengan perbincangan pada kesempatan kali ini bagaimana sebenarnya membangun kemitraan menuju Binjai Zero Stunting. Yang sepertinya kalau dilihat dari langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan dan capaian ke depan itu kemungkinan bisa akan terwujud. Begitu Pak Kalapas. Amin. Amin ya. Begitu juga Pak Kadis. Kita akan lanjutkan lagi obrolan pada kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda, dan www.kardopafm.co.id. Kita masih bersama di Special Talk Show. Pada kesempatan kali ini saya Retno Yunita masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Dr. Harimin Tarigan, SSIT, SIP, MMMH, PLT Kadis PPKB Kota Binjai, dan juga ada Bapak Theo Adrianus, IMD IP SHMH, Kepala Lapas Kelas 2A Kota Binjai. Kita masih membahas topik bangun kemitraan menuju Binjai Zero Stunting. Tadi di sesi saat pertama dan kedua sudah banyak penjelasan langkah strategis yang akan dilakukan dan bagaimana bentuk kemitraan dengan Lapas Kelas 2A Binjai ya. Nah, tapi Pak Kadis dan Pak Kalapas bicara soal stunting kan sebenarnya nggak hanya bicara soal gizi buruk pada anak Siap, gitu ya. siap. Karena sebenarnya kalau kita tarik lagi garis lurus itu diawali dari remaja nih, yang Pencegahan. pencegahan upaya yang dilakukan. Nah, saya pengen tahu nih Pak, di PPKB kan punya program Genre kalau saya nggak salah Iya, ya. betul Bu. Nah, upaya ini apakah juga sosialisasi dan edukasi ini sampai nih ke lapas kita Pak Kalapas? Siap, terima kasih Mbak Retno. Jadi terkait eh, salah satu kegiatan pengentasan stunting yang kami laksanakan bekerja sama juga dengan Dinas KB Kota Binjai adalah di bagian paling hulunya itu di pencegahan. Mhm. Terkait bagaimana kita mencegah stunting di Kota Binjai ini, kita berkolaborasi di program Genre atau Generasi Benerencana Kota Binjai ya. Iya. Dan ini remaja-remaja yang direkrut ini yang mengikuti seleksi untuk menjadi finalis Duta Genre ini juga luar biasa. Jumlahnya yang diikuti oleh anak-anak muda, siswa-siswi, mungkin ada juga yang mahasiswa dan mahasiswi yang adalah penduduk Kota Binjai. Jadi saya pernah diundang atau terlibat langsung menjadi salah satu narasumber pada saat proses karantina dan pembentukan mereka dalam rangka seleksi dan evaluasi untuk mencari finalis ya. Saya pernah memberikan materi kepemimpinan bagi mereka dan saya juga saya undang mereka juga ke lapas untuk melihat lapas itu secara langsung supaya mereka juga punya sebuah pemahaman bahwa lapas ini adalah miniatur masyarakat di luar, bagaimana kondisi masyarakat di luar itu yang artinya karena mungkin pendidikannya yang kurang, termasuk juga mencari pekerjaan yang sulit,
sehingga juga ada yang pernikahan dini dan sebagainya. Ini fenomena persoalan ini kan semua bisa kita lihat di lapas. Nah, ini cara saya mengedukasi mereka supaya mereka juga benar-benar serius untuk belajar, supaya mereka juga nanti punya pekerjaan yang tetap, juga tidak melakukan pernikahan dini. Ya, Karena kalau mereka melakukan pernikahan dini, otomatis kan mereka ini kan belum matang, belum siap, siap, benar. belum punya pekerjaan. Bagaimana mereka menikah nanti? Ini konsekuensinya apa yang terjadi mereka tidak tahu karena hanya cinta sesaat. Yang sehingga pada akhirnya nanti ketika berumah tangga dengan sifat kekanak-kanakan mereka ini akan Egois berpotensi masing-masing ya. nanti lahirlah artinya ibunya juga karena si bapaknya juga mungkin nanti pekerjaannya tidak tetap, ibunya juga mengandung kurang asupan gizi berpotensi menjadi melahirkan balita yang berpotensi stunting. Nah, mencegah ini dari sejak dini remaja-remaja ini coba Mhm. kita edukasi dan ini adalah program yang sangat baik dari Dinas KB. Ya. Kami selaku mitra dari Lapas Binjai mendukung penuh dan turut berpartisipasi bagaimana kita sama-sama mengentaskan stunting di Kota Binjai Oke, ini. termasuk tadi berkontribusi menjadi narasumber ya Pak ya, Narasumber, dalam jadi finalis juri. juri juga. Wah, luar biasa ini Iya. Kalapas Ya. kita ini untuk mensupport itu. Dan mungkin tadi ada hal yang ingin dibicarakan soal duta genre Pak. Saat Iya, ini juga akan ada program atau gimana Pak? iya, betul Bu, bahwa pemerintah Kota Binjai melalui Dinas PPKB, salah satu programnya ini adalah pemilihan duta genre ya Bu ya, generasi remaja berencana, di mana eh, Bapak Kalapas kelas 2A Binjai juga ikut berpartisipasi di dalamnya baik sebagai narasumber maupun sebagai juri. Mhm, Jadi sebagai menyambung kembali apa yang disampaikan Pak Kalapas tadi bahwa pencegahan stunting ini eh, tidak hanya berbicara tentang gizi buruk pada anak stunting. Eh, Malah kalau bisa kita upayakan pencegahan sebelum lahirnya bayi yang eh, terkena kasus stunting. Yaitu salah satu program Duta Genre ini tadi, Bu. Bahwa anak-anak remaja yang kita berikan edukasi sebagaimana disampaikan Pak Kalapas tadi bahwa ada juga proses karantina, mhm, memberikan pembekalan terhadap mereka, kita harapkan nanti anak-anak genre ini Bu sebagai duta. Duta artinya mereka juga nanti sebagai influencer, mereka lah nanti yang menyampaikan kepada kalangan remaja di Kota Binjai bagaimana persiapan mereka sebagai remaja, baik untuk masa depannya, baik pendidikan, iya, demikian juga dalam hal berumah tangga. mhm, Mereka lah nanti yang menjadi kita harapkan menjadi duta Bu, agar seperti disampaikan Pak Kalapas tadi, ada sebenarnya dalam pencegahan mm, stunting itu ada program 4T. Salah satunya itu tidak menikah terlalu muda. Udah. mmm, Jadi dengan demikian eh, kolaborasi kerjasama dengan Lapas 2A tadi dalam pemilikan duta genre Kota Binjai, kita harapkan akan melahirkan duta-duta yang berperan juga dalam pencegahan risiko stunting dan juga salah satu kebanggaan kita bahwa minggu yang lalu Bapak Wali Kota Binjai telah memberikan doa restu dan juga telah memberikan motivasi terhadap eh, duta genre perwakilan Kota Binjai yang mhm, telah masuk tahap final di pemilihan duta genre tingkat provinsi Sumatera Utara wow, dan tentu nanti kita harapkan dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan Kota Kala Binjai Binjai. dan juga kami berterima kasih juga atas support dari Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Ami Ramzah MAP. Mhm, Demikian Bu untuk oke. genrenya. Untuk genrenya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah, lantas, bagaimana menurut Pak Kadis sendiri terkait salah satu penyebab, balik lagi nih, stunting gitu ya Pak ya, Iya, iya, itu adalah pola asuh yang salah. iya, Jadi misalnya bansos yang diterima tuh nggak dimanfaatin oleh orang tua untuk, pemenuhan gizi anak, iya, atau dimanfaatin dengan hal yang lain. iya, Mungkin justru bisa jadi dipakai untuk urusan pribadi yang nggak penting, iya, gitu kan, Pak. Nah, jadi menurut Bapak, dari kasus seperti ini, apakah ada program kerjasama antara Dinas PPKB dan Lapas Kota Binjai untuk hal ini? iya. Baik Bu, bahwa sebagaimana yang telah kita sampaikan dari awal tadi, bahwa pola kemitraan atau kemitraan antara Pemko Binjai dengan Lapas kelas 2A Kota Binjai
telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dan ini berkelanjutan sampai saat ini. Mhm. Eee, Banyak, program-program yang telah kita laksanakan bersama, Bu. Eee, Salah satunya adalah langsung ke lapangan untuk, Menyalurkan bantuan. menyalurkan bantuan langsung ke rumah daripada anak, yang kasus stunting Stunting. dan juga keluarga berisiko stunting. Jadi dalam pencegahan stunting ini kan, Bu, ada yang namanya, eee, keluarga risiko stunting, ada anak kasus stunting kan gitu, Bu. Jadi dalam hal ini tentu kami dalam hal menangani yang anak kasus stunting ini, berarti pemberian makanan yang bergizi untuk keluarga risiko stunting ini juga kami dorong agar diperbaikilah lingkungan tempat tinggal dia, demikian, Bu. Oke, baik, dan mudah-mudahan kolaborasi dan elaborasi ini memang akan terus terjalin antara PPKB dan juga terutama nih yang ada di sini bersama kita ada Pak dari lapas begitu ya, Pak, Betul, ya? ya, ya. Oke, baik Pak Kalapas, kita sudah ada di sesi terakhir. Saya kasih kesempatan untuk Anda untuk memberikan closing statement terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, bagaimana membangun kemitraan menuju, Binjai Zero Stunting. Ya, terima kasih Mbak Retno atas kesempatan yang diberikan. Jadi mengentaskan stunting itu bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, Iya, tapi adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. iya, Ya. Dan untuk artinya mengentaskan stunting di Kota Binjai, saya berharap kepada para saudara-saudari, para pemirsa yang mendengarkan siaran ini, yang punya kemampuan untuk dapat memberikan dukungan moral, material, mari kita sama-sama bergandengan tangan dengan konsep gotong royong. Kita berperan serta untuk bagaimana menuju zero stunting di Kota Binjai. Karena pada prinsipnya, kalau kita bersama-sama tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan banyak pemirsa yang akan terlibat atau lebih berperan aktif lagi ke depannya untuk menjadi mitra atau menjadi bapak asuh dalam pengetasan stunting di Kota Binjai. Demikian, Mbak Retno. Oke, baik, terima kasih, Pak Kalapas ya. Sukses ya, Pak. Terima kasih, Mbak. Juga Oke. sehat dan sukses Amin, terus. baik, terima kasih, Pak. Pak Kadis, silakan closing iya. statement-nya, Pak Kadis. Iya, bahwa kami, Bu, dari pemerintah Kota Binjai, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, Mhm. akan tetap berperan serta, kami akan tetap menggandeng mitra untuk percepatan penurunan stunting di Kota Binjai. Dan untuk kedepannya kita harapkan seluruh masyarakat, seluruh kalangan ikut bekerja sama dalam percepatan penurunan stunting di Kota Binjai, Mhm. karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah TPPS seluruh Indonesia, bahwa percepatan penurunan stunting adalah kerja gotong royong. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis dan pendengar Kardopa sampai di sini perbincangan kita dalam special talk show Bangun Kemitraan Menuju Binjai Zero Stunting bersama dengan Dinas PPKB Binjai. Sekali lagi Pak Kadis, Pak Dr. Harimin, terima Siap, kasih untuk waktunya. siap, Bu, sama-sama, Bu. Mudah-mudahan memang kita bisa optimis terus untuk Binjai Zero Stunting ya Pak ya. Siap, ya, Bu. Kemudian juga Pak Kalapas, terima kasih Terima buat waktunya kasih. untuk bisa ngobrol juga bagaimana komitmen dari lapas kelas 2A Binjai ya Pak ya untuk juga upaya menuju Binjai Zero Stunting. Sukses ya Pak. Terima kasih, sukses, sehat Oke, selalu. baik pendengar Kardopa dimanapun Anda berada yang juga sedang mendengarkan kami melalui live streaming di www.kardopafm.co.id. Demikian spesial talk show bersama Dinas PPKB Binjai, saya Retno Yunita dan juga Bapak Dr. Harimin Tarigan SSIT, SIP MMMH, selaku PLT Kadis PPKB Kota Binjai, dan Bapak Theo Adrianus AMD IPSH MH, Kepala Lapas Kelas 2A Kota Binjai mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.